Oke guys, apa kabar? Bersama Tape Trader 8 again. Kita langsung aja ya. Lama nggak bersua ya kan, dari live terus tiba-tiba maju ya kan, ya biasalah kesibukan gitu ya. Nanti malam kita akan ada sesi curhat lagi bersama Om Ian ya dari Valbury juga, kita ngobrol-ngobrol. Nah, kalau mau kalian mau ikutan, tune in jam 8 jam 9 ya. Kita ngobrol di situ setengah jam atau 1 jam ya, kalau yang mau curhat monggo. Alright guys, jadi kita akan bahas mengenai IHSG dulu ya. Rame mengenai full call option ya guys ya. Ya kalau gua sih kagak ada faedahnya ya. Kecuali kalau judul udah dihapus ya, lo masih mau ada niat-niat gimana, Piala Eropa udah habis ya, monggo. Ya kan udah kena red flag terus tapi lo masih mau gitu kan, siapa tahu iseng-iseng berhadiah. Nah itu dia kan, dari kata-katanya aja iseng-iseng berhadiah gitu kan. But we are on the business untuk cari cuan kalau menurut gua, so cari yang dimana kita bisa analisa. Oke guys, baik itu fundamental atau technical, right? Even fast rate pun bisa dianalisa loh guys, jangan salah ya. Alright guys, lanjut ya, kita langsung ke komposit ya guys ya. Nah komposit hari ini atau pagi ini ya kita lihat bahwa dia masih itu ya kena tes support ya, gitu ya. Ini garis sudah lama ya gue bikin ya, kalau kalian tahu inget gitu ya, ini garis sudah lama tes support gitu ya. Nah kalau dia berhasil taruh di sini maka ini akan membaik guys sepanjang perjalanan half year ya, second half of the year dari setiap tahunnya IHSG memang kebanyakan dia naik gitu ya. Good, udah bangkit nyampe 6.600 lagi ya. Mudah-mudahan, tapi apakah dia akan naik terus ke atas, banyak pertimbangan ya guys ya, baik itu hasil pemilu, kebijakan pemerintah Bapak Prabowo nantinya gimana, lalu juga ada turmoil antara Trump dengan Biden gitu ya. Jadi my assumption akan naik ke sisi-sisi sideways-nya dia, which is di area 7.300, 7.350 sampai 7.100 ya. Tetapi setelah itu mungkin gitu ya guys ya, akan naik ini karena mungkin satu, karena pelemahan dolar, batubara dan komoditas ya akan naik gitu ya. Lalu juga BI rate ya dan banking. Nah, dua item itu yang bisa membuat IHSG lumayan naik. Oke guys. Nah, dari sini ya gua akan masuk ke area saham-saham yang bagus ya. Nah, untuk kalian mungkin kita bisa lihat ada NICL. NICL ini adalah pan mineral gitu ya. Again, seperti yang gue bilang tadi ya. Jadi ini akan naik dan mungkin akan rally sampai 333. Bolehlah kalian ambil di 212, SL 195 atau di area 165 ya guys ya. Mudah-mudahan lancar naik ke atas, bentuknya juga udah lumayan. Ya, ini turun di area 13 Maret. Ya, dan kalau kamu lihat gitu ya. Ya, ini udah gue hijauin ini. Kenaikan dia sama dilakukan di area ini mulai naik ya. Juni, Juli ya, sideways, jos gitu ya. Apakah ini akan terjadi seperti itu? Let's see how it goes gitu ya. Mudah-mudahan sih titik-titiknya seperti di 250 ini akan menjadi titiknya. Target gue di 320 dulu gitu ya, sebelum ke 450 ya. Kita lihat aja. Semoga lancar naik ke atas ya. Ini kalau dibilang wafenya ya sosok lah ya, lumayan. Oke guys, lanjut setelah itu kita masuk ke Pegas. Saham yang kedua adalah Pegas ya. Udah mulai lumayan ya guys ya. Udah mulai lumayan. Nah, ini juga sama ya guys. Ini sideways, habis itu naik dan ini kayaknya akan naik lagi ya.
SL-nya taruh di 1510 ya, dan mudah-mudahan bisa naik sampai ke 1700 ya, atau ya target-target sini dulu lah ya, 1630 ya. Kalau dia tembus lagi maka dia bisa nyampe ke 1770 ya. SL kalian pasang di area 1500, beli di area 1525, mudah-mudahan lancar naik ke atas. Oke. Lanjut, setelah itu kita ada Cleo. Ya, Cleo juga lumayan ya guys ya, untuk harian hari ini beli di area 3200, ini udah dari kemarin yang kita udah sebut ya. SL taruh di bawah 1230, ini sih ada kemungkinan masih bisa lanjut kalau dia bisa tembus 1400 ya. Ya kalau mau ambil ya target 1400 dulu ya, habis itu mungkin bisa nyampe 1600. Oke. Lanjut, setelah itu ada Merat ya guys. Mustika Ratu, hati-hati ya, tapi ya there are fundamentally nggak begitu bagus gitu ya, tetapi monggo ya guys ya, kalau kalian mau ikutan atau inian ya monggo gitu ya. Nih ya, fundamentally nggak bagus, net marginnya lumayan jeblok, revenue net income-nya juga, tapi ini apa namanya ya, sampai 450 lah. Ya, gua nggak bisa batasin yang jauh-jauh gitu ya. Sekarang 434, 450 ya, susul ya. SL taruh di 402 gitu ya. 20 poin cukup nggak buat kalian? Ya kita lihat aja, tapi ini udah lumayan sideways ya guys ya. Apakah nanti akan ada hantunya lagi ke bawah? Ya. Nah, apakah akan ada hantunya lagi ke bawah? Kita lihat aja. Karena ini bottomnya 1, 2, high-nya 1, 2 ya, mudah-mudahan lancar ya, mudah-mudahan gue bisa 434 adalah for sure. Mau beli cicilan pertama di sini boleh, cicilan kedua di 454 ya, kalau ditembus target 500 ya. Oke, lanjut setelah itu PPRI. Oke, PPRI atau Paper Rocks Indonesia. Ya, ini juga seru ya guys ya. Ini ada tanda-tanda kalau dia jebol naik ke atas, monggo diambil. SL 154 ya, apalagi kalau jebol 180. Ini kayaknya sih lumayan ya. Dan kalau dilihat-lihat apa namanya? Ini adalah distribusi cup and paper ya guys ya. Semoga lancar Paper Rock ya. Bolehlah dilihat-lihat guys, ini kayaknya seru. Kemungkinan kalau dia breakout ada continuous pattern yang lumayan tinggi ya. Oke, lanjut setelah itu BSSR. Bara Multi, nah kemarin udah dibilangin ya, dan benar bahwa dia komoditas, ada kemungkinan bisa 4.450, beli di area 4140, SL di 4.000 ya. Mudah-mudahan lancar nih guys. Ya, segini ya, udah gue batasin ya. SL-nya di sini. Kan udah gue bilang nih, yang ini ya kan. Nah, oke. Sip, untuk fast trade sepertinya ada ASPI dan BRPT. ASPI ya, ini lagi uptrend, gue pilihin yang uptrend ya. Hati-hati kan ada seperti ini ya. Kalau dia udah naik biasanya dia akan turun dulu, tes support baru naik gitu ya. Tetapi ada beberapa persen ya yang bisa kalian cuankan gitu ya. Kalau kalian lihat di sini modelnya begini, breakout berapa persen ambil cuan ya. Oke, lalu ada BRPT. BRPT juga sama ya guys ya. Kamu kalau aku lihat ya, aku lihat lagi. Nah, dia ini ada potensi untuk naik ya guys ya. Dan kamu bisa copetin karena ini udah agak tinggi gitu ya. Mungkin ya target-target 12, ini kan 1175 ya. Target-target 1210 lah, oke lah. Ya, jadi kayak begini. Ya, sampai sini lah. Ya, 12. Ya, mudah-mudahan lancar kalau dia breakout naik. Mudah-mudahan lancar. 1200. Oke. So itu aja dari gua guys. Semoga bisa berguna. Semoga bisa cuan. Hati-hati dengan euforianya gitu ya. Keep the analytical dan setup kita lancar gitu ya.
Minggu ini gue akan luncurkan buat workshop online offline. Jadi kalau kalian mau ikutan, monggo ya, stay tune di Tape Trader 8. See you guys, have a good day, bye bye.